Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah haru Putri Raja Bali jadi mu'alaf ketika wafat mengeluarkan asap harum. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Bali mayoritas memang beragama Hindu. Namun siapa sangka putri mahkota dari seorang raja di Bali justru memilih jadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Putri mahkota itu adalah anak Raja Pancutan dan Pasar yang bernama Gusti Ayu Maderai. Gusti Ayu Maderai terkenal dengan parasnya yang cantik hingga menjadi kembang kerajaan. Para pembesar kerajaan di Bali pun berlomba-lomba memikat hati sang putri. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Beranjak dewasa, Gusti Ayu Maderai akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cangkranirat. Setelah resmi menikah, Pangeran Cangkranirat mengajak istrinya kembali ke Bangkalan. Kedua pembelai dinikahkan secara Islami dan Gusti Ayu Maderai pun menjadi mu'alaf atau memeluk agama Islam. Beliau menikah dengan Raja Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cangkranirat. Nama beliau pun berubah menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Raden Ayu sangat rajin menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Kala itu Raden Ayu menikah pada umur 27 tahun. Sementara Pangeran Cangkranirat berumur lebih dari 55 tahun. Pasalnya, Raden Ayu merupakan istri keempat Pangeran Cangkranirat. Suatu hari, ia meminta izin pulang ke Bali lantaran rindu dengan ayah dan ibunya. Kebetulan saat itu ada upacara agama yang diselenggarakan di kerajaan Pamajutan. Kesempatan ini lantas digunakan Raden Ayu untuk pulang ke kampung halaman. Mengerti perasaan sang putri, Pangeran Cangkranirat akhirnya memberikan izin. Doa serta 20 orang pengawal pria dan 20 dayang-dayang perempuan. Angkatlah mereka dari Bangkalan menuju Denpasar, Bali. Sesampainya di istana Pamajutan, Raden Ayu tidur di istana. Raden Ayu tidur di istana, sementara pengawal dan dayang-dayangnya tidur di taman kerajaan. Resmi memeluk agama Islam, Raden Ayu pun menunaikan sholat maghrib di Merajan Istana, tempat suci umat Hindu. Saat itu, semua warga kerajaan tidak ada yang mengetahui cara ibadah umat Islam. Mereka pun menduga Raden Ayu sedang mengeluarkan ilmu hitam. Patih kerajaan melaporkan hal itu kepada Raja Pamajutan. Raja yang juga ayahnya marah dan memerintahkan Raden Ayu dibunuh. Tidak lama kemudian, Patih mengajak Raden Ayu Siti Khadijah ke depan pura kepuh kembar. Raden Ayu memiliki firasat jika dirinya akan dibunuh. Ia pun meninggalkan pesan dan menjelaskan bahwa kala itu sedang beribadah menurut agama Islam. Selain itu, beliau juga berpesan agar tidak dibunuh dengan senjata tajam karena hal itu akan sia-sia. Pakailah cucu konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu. Benang 3 warna yakni putih, merah, dan hitam. Raden Ayu meminta patih kerajaan melemparkan cucu kondenya ke dada sebelah kiri. Apabila tubuhnya mengeluarkan asap dan berbau busuk saat meninggal, patih boleh membuang mayatnya sembarangan. Namun jika asap dari tubuhnya beraroma harum, Raden Ayu meminta sang patih untuk membuatkan tempat suci yang disebutkan keramat. Benar saja, begitu cucu konde ditancapkan, tubuh Raden Ayu Siti Khadijah mengeluarkan asap dan aroma harum yang semerbak. Seluruh lingkungan kerajaan pun mengakui aroma harum itu. Sang ayah mengaku menyesal dengan keputusannya. Jenazah Raden Ayu lantas dimakamkan dan dibuatkan tempat suci yang disebutkan keramat, sesuai dengan permintaan beliau sebelum dibunuh. Begitu jasad Raden Ayu Khadijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali pohon itu kerap tumbuh kembali. Kakek dan nenek saya mendengar pesan beliau agar pohon di tengah makam peliharaan dengan baik karena pohon itu tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mujizat dan rezeki pada umat yang berzairah.
Hingga kini pohon tersebut masih dirawat dengan baik dan terus menjulang tinggi. Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau taru rambut. Umat Islam pun ramai berkunjung ke makam Raden Ayusoti Khotijah. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.